Tes tes, halo, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi Pak, sudah terdengar. Oke, thank you. Oke, jadi hari ini kita kembali ketemu di kelas online ya, jadi kelas virtual. Jadi karena kan ada informasi bahwa sedang digunakan TBK ya, apa namanya, SNBT. Nah, SNBT ya kalau nggak salah. Ya, jadi supaya tidak adanya apa namanya eh, tenang. Jadi kan kalau ada UTBK itu biasanya ya di gedungnya disterilkan, nah gitu ya. Oke, jadi sehingga arahan dari KPS nah, untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Nah, itu. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tapi sebelumnya ada yang ingin ditanyakan ya, materi eh, diskusi ya, diskusi minggu lalu. Sudah pada ketemu judul atau mungkin sudah pada ketemu masalah? Oh, oke, sudah ketemu ya, ya. Oke, ya, Tenggaru ya. Jadi, berarti ini artinya jawabannya bagus ya. Senang dia ketemu masalah ya. Nah, kalau ada yang nggak senang ketemu masalah, nanti nggak terselesaikan nanti apa namanya eh, perjalanan kalian sebagai mahasiswa ya. Nah, yang lain ada yang mengalami kendala ya. Misalnya apa ya, misalnya nggak ketemu-ketemu dan lain sebagainya. Ada, silakan mungkin bisa kita diskusikan. Next, nah tugas selanjutnya kalian memulai eh, membuat draft proposal ya dari untuk yang awal, nah, itu judul, kemudian latar belakang dan rumusan masalah dulu ya. Silakan dikumpulkan, eh, tenang aja. Jadi apa namanya? Eh, untuk judul dan ide-ide kalian tidak akan saya share ya. Jadi mungkin nanti akan kita diskusikan, tapi tidak di apa namanya, tidak dipublish ya. Nah, ini kan ya berkaitan dengan proposal TA-nya ya. Nah, ada, silakan ada yang ingin didiskusikan. Oke, coba saya.
Gimana, nggak ada? Oke, sebentar ya, coba saya tampilkan. Oke. Oh, enggak nampak deh, sebentar. Oke, saya tampilkan contoh apa namanya proposal ya. Mungkin juga kalian sudah melihat, atau sudah pernah membaca juga ya. Adalah satu contoh proposal dari kakak tingkat kalian.
bisa ambil secara acak ya. Oke, sudah tampil. Udah, ya, udah ada chat. Alvara, ah, apa nih ini SKS 59. Nah, oke, ini masih saya cek ya, Alvara ya. Karena di mananya Alvara itu tidak, kenapa kok bisa tidak mengambil MK yang sesuai dengan SKS-nya gitu ya. Nanti kalau misalnya saya cek, jadi artinya kesalahan bukan dari sisi mahasiswa, kemungkinan bisa ya. Tapi kalau dicek ternyata kesalahan dari sisi mahasiswa itu ya, eh, nggak bisa jadinya gitu. Ya, Alpara ya. Ini masih masih saya cek, masih saya cross check ya. Kenapa? Kamu kan tadi ngatakan ngambil apa namanya, ngambil MK agama ya, ya MK agama di di apa namanya semester genap. Nah itu ya. Nanti masih saya cross check apa namanya dengan KPS ya. Jadi kenapa seharusnya kalau sesuai dengan kurikulum kita ya itu sudah sampai ya. Nah tapi itu di apa namanya di OOT jadinya ya. OOT kita diskusi ke metodologi penelitian dulu ya. Nanti silakan diskusikan dengan PA saya, dengan PA kamu ya. Nah kebetulan PA kamu saya gitu ya, didiskusikan di luar ini ya. Tapi statusnya masih saya cek ya, Bapak ya. Kalau kesalahan sistem kemungkinan bisa, tapi kalau kesalahan mahasiswa ya kemungkinan nggak bisa. Kesalahan mahasiswa itu contohnya misalnya eh, s- mata kuliah algoritma tuh, dia dapat E gitu kan, jadi harus mengulang dia di mata kuliah di semester ganjil sehingga dia tidak dapat mengambil mata kuliah sebelumnya gitu kan, mata kuliah yang seharusnya gitu kan. Nah itu kesalahan mahasiswa tuh ya. Oke. Nah, ini saya tampilkan contoh proposal tugas akhir ya, yang sudah angkatan 16 ya, ini berarti angkatan 16, apa namanya, bentar, bentar ya. Oke, sudah terlihat ya untuk contoh proposalnya. Ini tahun 2020 ya diujikan. Kalau belum terlihat nanti bisa diinterupsi ya. Dan kebetulan ya saya salah satu pengujinya ya. Nah, ini lembar pengesahan proposal ya. Jadi nanti kalau kalian apa namanya eh, sudah dinyatakan lulus ya, baru kalian menggunakan lembar pengesahan proposalnya ya. Jadi ini judulnya adalah identifikasi bahan pada komposisi produk kosmetik ya menggunakan metode KMN. Nah, nanti akan harus
Oke, ini daftar ya apa namanya daftar daftar pengantar, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Nah, di proposal itu tidak menggunakan bab ya, jadi menggunakan penomoran. Satu itu adalah latar belakang. Nah, jadi kalian harus menuliskan seperti ini nanti ya latar belakang. Nah, intinya di latar belakang itu adalah adanya apa namanya penggambaran ya atau pendeskripsian permasalahan yang terjadi ya. Nah, pendeskripsian permasalahan ya, jadi itu dari umum ke khusus ya, dari umum ke khusus. Jadi bab satu itu umum ya. Kemudian nah bab dua mulai mengkhusus, kemudian bab tiga itu biasanya sudah mulai mengarah ke apa namanya permasalahan yang akan diselesaikan. Kemudian bab 4, nah itu mulai mengarah ke metodologi atau metode ya atau algoritma yang akan digunakan. Nah, kemudian sampai bab 5, nah itu jadinya penelitian yang akan dilakukan. Nah, itu ya, jadi rencana penelitian yang akan dilakukan ya. Nah, dari latar belakang ini kalian bisa lihat pada latar belakang itu apa namanya tidak boleh ada opini pribadi ya. Nah, jadi opini pribadi jadi opini kalian ya. Jadi opini kalian misalnya apa namanya mahasiswa informatika itu eh, lulus lebih dari 10 tahun gitu misalnya kan. Sehingga diperlukan sebuah sistem untuk melakukan monitoring apa namanya sistem pengawasan penyelesaian tugas akhir nah gitu misalnya. Nah, jadi kan itu opini pribadi ya. Jadi opini pribadi. Nah, itu yang tidak boleh ada di latar belakang. Ya. Jadi latar belakang itu landasannya adalah data. Ya. Jadi data itu ya seharusnya ada referensinya atau sumbernya ya, sumber datanya dari mana. Kecuali ya kalian sudah melakukan penelitian sebelumnya ya, atau kalian sudah melakukan survei sebelumnya, nah itu boleh berdasarkan hasil survei. Nah, tapi hasil surveinya harus dicantumkan. Ya. Surveinya diambil atau dilakukan kapan, di mana, pesertanya siapa. Nah, itu harus dijelaskan. Ya. Tapi kalau tidak berdasarkan hasil survei, hanya hanya pendapat pribadi, ya itu tidak di apa namanya kurang kuat untuk menjadikan dia sebuah latar belakang. Ya. Seperti ini misalnya kan menurut peraturan kepala Badan POM, ini kan ini datanya berasal dari peraturan BP POM ya. Nah, jadi ya tidak bisa kita bantah lagi gitu deh. Jadi biasanya di latar belakang itu yang bisa dibantah itu ya opini-opini kalian pribadi itu yang secara tidak sadar ya kalian memasukkan opini kalian pribadi gitu. Padahal eh, datanya nggak ada ya. Sehingga ya harus dicantumkan data. Jadi intinya di latar belakang itu adalah kalian mencantumkan data penguat ya, jadi data penguat mengapa penelitian kalian itu layak dilakukan. Gitu ya. Kemudian di sini juga sejalan, nah ini kan ini kalimatnya kemudian dijelaskan ya, nah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, nah itu kan, tentang perlindungan konsumen, ya berarti ini kan eh, ada data pendukungnya itu ya. Kemudian kalimatnya kemudian juga didukung ya kan jadi oleh eh, referensi atau sumber dari Bowman tahun 2008.
kemudian dan seterusnya ya. Nah, sehingga apa namanya ini datanya, kemudian dia juga mengambil referensinya ya. Nah, referensi untuk metode yang digunakan, kenapa dia harus pakai metode ini, nah itu juga harus dijelaskan ya. Jadi misalnya pada penelitian ini ya salah satu penelitian dilakukan oleh ya, Salem Pasa dan kawan-kawan. Nah, jadi kenapa sih harus metode ini dipakai? Referensinya dari mana? Itu juga harus dicantumkan. Jadi tidak bisa kalian hanya saya ingin menggunakan metode ini untuk mengevaluasi atau menganalisis data ini gitu. Misalnya. Nggak bisa kan. Jadi kalian harus ada landasannya kenapa harus menggunakan metode ini. Jadi kan di sini didapat akurasi 90. Jadi kalau misalnya kita cobakan ke data yang ini apakah mendapatkan hasil yang sama atau tidak kan. Nah, itu yang bisa dijadikan landasan. Oke. Nah, kemudian yang kedua, eh, rumusan masalah ya. Jadi nanti kalian juga membuat rumusan permasalahan. Nah, kemudian yang kedua itulah rumusan permasalahan. Jadi dari latar belakang yang kalian akan selesaikan ya. Jadi penelitian yang akan kalian lakukan, kalian harus rumuskan permasalahannya itu seperti apa. Ya. Jadi di apa namanya dikhususkan lagi, nah dikerucutkan lagi. Karena kalau dilihat dari judulnya kan penentuan apa tadi ya? Nah, identifikasi bahan ya. Nah, identifikasi bahan ini luas ya, cangkupannya luas. Di identifikasi bahan, apakah nanti ada apa namanya bahan apanya akan diteliti, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga kita rumuskan ya permasalahan apa yang akan kita teliti di judul tersebut. Kalau di sini kan menerapkan metode KNN ya dalam klasifikasi data citra pada komposisi produk kosmetik ya. Berarti sini penerapan ke aplikasi deh kan. Nah, kemudian akurasi berarti untuk mengetahui ya di sini akurasi KNN-nya dalam klasifikasi data citra karakter pada komposisi produk kosmetiknya. Sehingga nanti di penelitian yang dia lakukan, berarti kan dia harus menerapkan algoritma KNN di aplikasinya. Nah, kemudian menguji, ya, jadi menguji akurasi metode KNN itu dari data citra. Nah, ini sudah dicantumkan juga ya batasan masalah. Jadi data citra karakter. Nah, itu rumusannya sehingga nanti apa namanya penelitian yang kalian lakukan tidak panjang lebar jadinya. Ya. Jadi sudah ada rumusan yang apa namanya yang menjadi acuan kalian penelitian kalian sampai mana akan dikerjakan. Oke, nah sesuai dengan teori yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kira-kira seperti itu yang harus kalian lakukan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sampai rumusan dulu ya, dari latar belakang sampai dengan rumusan. Silakan kalau yang ada yang ingin ditanyakan.
Oke ya, jadi berapa tahun ya? Nah, kita batasi apa namanya? Kalau artikel itu 5 tahun terakhir ya artikel. Jadi artikel itu artikel-artikel di jurnal ya. Nah, itu 5 tahun terakhir. Kalau buku, nah, buku-buku referensi ya. Jadi misalnya kayak buku metodologi penelitian, nah itu kan itu 10 tahun terakhir ya. Jadi misalnya cari buku kalau kalau itu apa namanya buku kalau bukunya Sinbuan ini 2007 ya. Nah, kalian cari versi yang terbarunya ya, yang dicetak versi terbarunya. Kemudian buku apa misalnya kecerdasan buatan dan lain sebagainya. Jadi kalau buku itu kurang lebih ya kalau nggak salah saya ingat itu 10 tahun terakhir. Sedangkan untuk referensi jurnal itu 5 tahun terakhir ya. Jadi kalau kalian dari 2005 ya berarti dari 2005 hitungnya bukan dari 2004 ya. 2005, 2000 2025 ya. 2025, 2024, 2022, 2023, 2021, 2022, 2021 itu ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu batasan referensinya ya. Karena semakin ke belakang ya teknologi dan metodenya akan semakin jadul jadinya itu loh. Sehingga tidak sesuai dengan saat ini itu ya. Apalagi kita di bidang IT yang perkembangannya itu sangat pesat. Nah, itu. Oke, kemudian oke ini ada untuk latar belakang apakah data yang diperlukan harus artikel dari jurnal? Apakah artikel dari suatu website diperbolehkan? Jika artikel pendukung atau jurnal penelitian memang belum ada, apakah ada saran lain untuk mendapatkan data belakang? Oke ya. Data pada latar belakang tidak hanya dari artikel jurnal ya. Jadi website boleh. Nah, tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah Wikipedia dan blog. Ya, kalau dari sebuah website ya. Karena kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Kalau Wikipedia kan siapa aja bisa mengedit kan gitu ya. Kalau nggak salah sih ya ke Wikipedia. Sehingga ya tidak tidak di apa namanya? Tidak disarankan ya di prodi kita untuk menggunakan itu ya. Jadi menggunakan blog atau Wikipedia. Tapi untuk website-website resmi lainnya diperbolehkan ya. Jadi misalnya websitenya Microsoft gitu ya. Atau misalnya websitenya apa ya? LIPI atau misalnya websitenya BRIN. Nah, itu misalnya di situ dipersilakan. Jadi misalnya kalau mengambil data apa, tuh silakan ya dari website. Jika artikel pendukung atau jurnal penelitian memang belum ada, apakah ada saran lain? Maksudnya gimana jika artikel pendukung, data pendukung? Nanti kalau belum ada, tingkatannya S3 nanti ini ya, kata Duika. Jangan sampai belum ada ya. Jadi usahakan karena tingkatan S1 itu adalah implementasi algoritma ya. Jadi ya, jadi tingkatan sarjana itu adalah implementasi algoritma yang sudah kalian pelajari ya. Ya, misalnya kayak tadi kan ada di contoh yang saya berikan adalah KNN ya. Jadi diimplementasikan di objek kosmetik. Nah, itu kan. Coba aja misalnya nanti Dwika cari KNN diimplementasikan di objek mana itu yang cocok ya. Jadi kan tidak semua algoritma cocok dengan objeknya gitu ya. Siapa tahu dia objeknya image. Nah, kemudian kamu mau pakai objek video gitu misalnya, ya cari algoritma yang lain gitu ya. Jadi kalau nanti kamu melakukan penelitian dengan data yang belum ada itu tingkatannya
S3 nanti. Ya. Karena S3 kan mencari yang belum ada dia. Jadi S3 itu kalau ya yang saya tahu ya, yang saya tahu itu kan menemukan yang belum ada. Jadi misalnya ada sebuah apa namanya objek video gitu ya yang sudah diteliti oleh algoritma A B C D E gitu misalnya kan. Nah, algoritma X Y Z ini belum ada. Nah, itu tingkatannya S3 nanti gitu ya. Misalkan yang sudah ada sih seharusnya ya datanya, data pendukungnya ya. Oke, mungkin itu maksudnya ya. Benar itu yang maksudnya ya. Jadi jangan sampai kamu nanti Dwika membuat penelitian apa namanya penelitian yang bersifat menemukan ya. Kalau S3 itu penelitiannya dia bersifat menemukan ya. Kalau S1 sifatnya mengimplementasi ya. Oke. Jadi nanti malah nggak selesai nanti penelitiannya Dwika ya. Jadi ya, jangan apa namanya, jangan melebihi ya. Jadi jangan melebihi tingkatannya ya, tingkatan sarjana. Kalau magister beda lagi nanti ya. Apa namanya? Magister kan menggabungkan konsep ya, konsepnya kita harus kuat di magister ya. Di S2 ya. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Silakan ada lagi yang ditanyakan. Mana? Ada? Silakan. Oke, kalau tidak ada, nah kita lanjutkan. Ya, halo? Kita lanjutkan ya ke materi selanjutnya, yaitu tentang manajemen. Cek ini. Oke, sudah terlihat ya. Nah, kalau tidak salah ya sebelumnya kita sudah berdiskusi tentang literatur review ya, literatur review, sumber-sumbernya, citasi dan sebagainya ya. Nah, nanti kalian akan di WTA
itu akan diajarkan apa namanya melakukan citasi ya dengan menggunakan web ya. Oh, sedang down ya. Oke, oke, ya, ya. Nanti saya kirimkan di Oase ya. Hmm. Oke, saya kirimkan sekarang ya. Ya, nanti saya nggak lupa ini. Saya stop dulu. Ya. File ini. File panduan AI ya. Oke, saya sudah kirimkan di Oase ya. Nah, silakan kalian bisa download di sana ya. Oke, nanti silakan apa namanya dibaca panduannya ya supaya ya ini. Ya, supaya penulisan proposal kalian itu sesuai ya dengan apa namanya panduan ya, tata tulisnya sesuai dengan panduan ya. Karena saya lihat beberapa ya, jadi beberapa mahasiswa saya nggak tahu apakah semua, tapi untuk PA saya itu rata-rata tata tulis karya ilmiah ya. Nah, jadi mata kuliah TTKI itu dapatnya B plus tuh ya. Nah, dia seharusnya bisa dapat, kalau menurut saya sih ya, jadi seharusnya bisa dapat A, nah itu dapatnya B plus. Nah, itu salahnya di mana saya juga nggak tahu ya. Oke, nah kita lanjutkan ke bab 4 ya. Nah, tentang desain penelitian ya. Nah, desain penelitian itu berbicara tentang metode ya. Jadi metode-metode yang apa namanya digunakan ya dalam penelitian yang dilakukan ya. Nah, dalam penelitian ini ada penelitian sosial dan ada penelitian eksak ya. Kita nanti akan mengarah ke penelitian eksak ya. Menuju ke desain penelitian ya. Yes. Oh. Oke, desain penelitian. Sudah dibaca bab 4 ini? Sudah ada yang baca?
Sudah ada yang baca? Belum. Ya, saya rasa juga belum ya pasti. Oke, nah nanti silakan dibaca kembali ya, karena desain penelitian antara satu peneliti dengan peneliti yang lain itu bisa berbeda ya, sesuai dengan ya objek yang atau penelitian yang dilakukannya. Ya. Nah, ini merupakan salah satu hal penting ya. Jadi salah satu hal penting. Nah, ini dalam sebuah penelitian ya. Jadi ini membuat desain penelitian ya. Karena dengan membuat desain penelitian, maka eh, arah penelitian kita itu akan semakin terarah ya. Jadi apa namanya kegiatan penelitian kita akan semakin terarah itu ya. Jadi desain penelitian ini merupakan pedoman ya dalam proses penelitian ya. Jadi misalnya dalam pengambilan instrumen pengambilan data, gitu ya. Kemudian penentuan sampel, ya. Kemudian pengumpulan data serta analisa data. Sehingga ya jika kita sudah desain dari awal ya kita akan mau menggunakan apa dan lain sebagainya. Tahap pertama apa, tahap kedua dan seterusnya itu ya. Sehingga ya penelitian kita akan terarah jadinya. Jadi tidak panjang lebar gitu ya, panjang lebar tinggi. Nah, di sini juga harus disesuaikan. Jadi pemilihan desain penelitian yang tepat ini akan diharapkan membantu peneliti dalam menjalankan penelitian secara benar. Ya. Nah, tanpa desain yang benar, berarti seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik. Karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas. Jadi kerangka penelitiannya tidak ada ya. Nah, biasanya dalam ya jadi eh, dalam proposal penelitian ya dalam proposal penelitian dalam ujian ya ujian proposal nanti akan dilihat desain penelitian kalian juga ya. Jadi penelitiannya desain penelitiannya seperti apa gitu ya. Kalau dilihat realistis ya jadi bisa dilakukan ya. Jadi apa namanya realistis desain penelitiannya berarti ya proposal kalian layak diteruskan ya. Tapi kalau tidak ya akan diminta untuk memperbaiki ya. Jadi akan ada masukan dan diminta untuk memperbaiki desain penelitiannya agar sesuai dengan objek yang diteliti dia atau penelitian yang dilakukan. Oke, nah kita masuk ke tipe-tipe desain penelitian ya. Jadi ada beberapa terminologi ya antara metode penelitian dan metodologi penelitian. Nah, ini kayaknya sudah ya dijelaskan di bab sebelumnya ya dan sudah kita diskusikan. Jadi metode penelitian itu masuk bagian dari atau subbab dari metodologi penelitian ya. Jadi dia berupa metode, berupa bagian dari metodologi penelitian ya. Jadi berupa teknik, prosedur, tools, algoritma, nah itu ya. Nah itu termasuk dalam metode penelitian ya. Jadi metode penelitian itu bisa juga disebut sebagai sebuah desain penelitian yang digunakan dalam penelitian. Nah itu ada bermacam-macam ya. Jadi bagaimana cara mengkategorisasikan penelitian itu dilakukan dengan melihat metode penelitiannya ya. Oh ini penelitiannya apa? Gitu misalnya. Itu bisa terlihat dari
metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut ya. Oh, jadi apakah dia penelitiannya korelatif atau penelitiannya eh, apa? Nah, itu misalnya sampel, nah itu bisa dilihat dari metode penelitian. Oke, nah kemudian ya, jadi metode penelitian ini bisa dikatakan sebagai sebuah kerangka konseptual ya. Jadi kemudian tekniknya itu ada di metode penelitian atau di desain penelitian. Nah, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh misalnya contoh dalam analisis dan perancangan sistem informasi kita menggunakan metode, nah, ya. Ini kita menggunakan metode SDLC ya. Jadi SDLC, jadi sehingga dalam metode SDLC itu ada tahapan planning ya. Planning misalnya kita menggunakan teknik ya wawancara itu misalnya. Kemudian brain chartnya itu untuk project plan-nya atau metode yang setelah planning ada project plan ya. Kemudian apa namanya template. Nah ini untuk menuliskan apa yang menjadi apa namanya bisnisnya ya, apa yang menjadi objeknya. Kemudian tahap analisis. Nah itu bisa melakukan eh, analisis atau mengcapture analisis fungsional requirement dengan non fungsional requirement. Jadi, nah di sini ada beberapa metode penelitian ya atau desain penelitian yang apa namanya di ada yang sudah digunakan ya ini berdasarkan eh, Tan Willy ya. Jadi dari bukunya yang judul Practical Research Method ya. Jadi ada eksperimental, kemudian ada korelatif, ada etnografik, ada survei, ada action research, ada historical. Nah, ini survei, kemudian historical, action research, dan lain sebagainya ya. Nah, ini beberapa desain penelitian yang apa namanya umum digunakan dalam sebuah penelitian. Oke, jadi ada metode korelatif, metode apa namanya, kausal komparatif, kemudian eksperimental dan etnografik. Nah, tapi untuk metode ini itu biasanya metode yang dalam bidang sosial ya, di dalam bidang sosial. Sedangkan untuk dalam bidang kita ya khususnya di TI ya teknologi informasi atau dengan informatika itu banyak menggunakan
desain eksperimental dan case study. Jadi apa namanya, dua metode ini ya yang sering digunakan. Kalau di TA mahasiswa itu banyak yang menggunakan dua metode ini ya. Nanti antara eh, studi kasus atau eksperimental. Jadi eksperimental ini kan biasanya membandingkan ya, membandingkan dua algoritma dan lain sebagainya. Itu yang biasa atau yang paling banyak metode yang digunakan di eh, TA ya, kakak tingkatnya yang sudah selesai ya. Oke, nah ini riset eksperimental ya. Riset eksperimental ini merupakan artinya riset yang apa namanya, apa perlakuan ya. Perlakuan itu bisa diketahui ya. Itu maksudnya. Jadi riset yang eh, perlakuan objeknya, nah, itu dapat kita ketahui ya. Karena nanti riset tersebut apa namanya, akan diberikan perlakuan yang berbeda antar masing-masing objek sehingga apa namanya, akan diketahui dampaknya terhadap dua objek tersebutnya. Jadi menggambarkan riset yang dilakukan pada dua kelompok ya. Jadi kelompok yang satu itu bisa disebut kontrol, jadi tanpa diberi perlakuan khusus. Kemudian kelompok yang kedua itu diberikan perlakuan khusus ya sesuai dengan tujuan penelitiannya. Nah, jadi kelompok ini harus sama, tidak boleh berbeda sehingga hasil penelitiannya nanti akan eh, artinya dapat diketahui secara pasti ya. Nah, kemudian ada beberapa faktor yang dalam penelitian eksperimental ini. Jadi yang pertama adalah independen variabel. Ini merupakan yang faktor bisa dimanipulasi ya, jadi independent variable. Kemudian dependent, ya berarti ini yang tidak bisa dimanipulasi. Kemudian ada experimental condition, ini kelompok yang mendapatkan perlakuan mendapatkan perlakuan ya. Kemudian control condition, berarti kelompok yang tidak termanipulasi ya, atau tidak mendapatkan perlakuan. Kemudian confounding variable, ya, ini variabel pendukung ya, variabel pendukung, variabel yang bisa digunakan sebagai pembatas juga. Nah, jadi misalnya kalian melakukan penelitian apa namanya, tingkat kesuburan tanah gitu misalnya kan, di tingkat kesuburan lahan. Jadi ada batasan penelitian misalnya apa namanya, cuaca itu ya. Tidak termasuk apa namanya, tidak memasukkan faktor cuaca, gitu. Tidak memasukkan faktor bencana alam, gitu. Kemudian tidak memasukkan faktor hama, itu disebut sebagai confounding variable, jadi sebagai batasan ya. Kemudian uncontrolled variable, nah ini merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable ya. Jadi ini masuk ke independent variable. Oke, nah misalnya ya penelitian
apa namanya dua petak sawah ini ya. Jadi sawah yang pertama itu diberi pupuk, kemudian sawah yang kedua itu tidak diberi. Jadi sawah yang pertama tidak diberi pupuk, sawah yang kedua diberi pupuk ya. Kemudian contoh yang lain misalnya peningkatan hasil belajar mahasiswa menggunakan e-learning dengan yang tidak menggunakan e-learning. Nah, sehingga dari dua kelompok ini akan mendapatkan hasil yang berbeda tentunya kan ya. Apakah nanti e-learningnya bermanfaat atau e-learningnya tidak bermanfaat. Jadi pembanding atau kontrol di antara kedua contoh di atas itu disebut dengan experimental design ya. Jadi apa namanya desain penelitian eksperimental. Oke. Oke, nah ini ada yang bertanya jadinya untuk compounding variable apakah langsung dibuang aja Pak? Dicantumkan juga ya, dijelaskan juga. Ya, jadi bukan berarti tidak diperhitungkan ya. Maksudnya gini, saat misalnya mengukur kesuburan tanah itu misalnya ya. Jadi kita tidak memperhitungkan apa namanya cuaca, hama itu kan ya. Karena kalau kita lihat, nah dari tingkat kesuburan tanah itu kan cuaca dan hama itu berpengaruh juga kan. Tapi kita tidak ambil menjadi bagian dari penelitian kita. Nah itu disebut dengan confounding variable ya. Oke, misalnya juga apa namanya, nah ini e-learning ya itu ya. E-learning, e-learning itu akan efektif kan kalau ada koneksinya bagus ya kan ya, misalnya koneksi internet. Nah tapi koneksi internet itu kita bisa gunakan sebagai confounding variable. Jadi variabel yang memang seharusnya berpengaruh tapi kita tidak masukkan ya. Jadi kita anggap seolah-olah ya koneksinya itu sama. Jadi misalnya kecepatannya sama dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu ya. Jadi artinya karena kalau kita tidak cantumkan nanti akan ditanyakan ya oleh penguji dan lain sebagainya ya. Jadi nah, ini kan artinya variabel yang berpengaruh tapi kita tidak cantumkan. Kita tidak bukan tidak kita cantumkan ya. Kita tidak masukkan ke dalam perhitungan kita. Oke ya, nah itu silakan nanti kalau sambil kita diskusi sambil kalian sambil saya menjelaskan kalian bertanya silakan ya. Oke, nah jadi e-learning ya, jadi e-learning apakah efektif meningkatkan proses pembelajaran atau tidak? Nah, oke, kemudian, nah ini contoh lain misalnya apa namanya dua petak tanaman jagung ya yang diberi pupuk ya, tanaman jagung yang sama diberi pupuk diasumsikan sama tetapi ternyata hasilnya tidak sama. Nah, itu apa faktornya? Nah, itu bisa jadi penelitian eksperimental ya. Tingkat kesuburan tanah yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Kemudian letak geografis, nah itu juga bisa mempengaruhi tingkat kesuburan tanah ya. Nah, jadi apa namanya penelitian eksperimental ini juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, kelemahan itu biasanya ada di confounding variabel tadi ya. Jadi kalau kita memasukkan confounding variabel, itu penelitiannya dan jadi lebih luas, jadinya lebih luas dan lebih lama gitu ya. Tapi itu bisa mempengaruhi hasil ya, gitu ya. Sehingga kita ya bisa kita sebutkan kalau misalnya kita mendapatkan hasil yang berbeda gitu, misalnya kan hasil yang kalau dilihat akurasinya rendah itu ya kita bisa asumsikan bahwa confounding variable tadi akan berpengaruh. Oke, kemudian dalam melakukan riset atau penelitian memang tidak ada yang sempurna ya. Nah, sehingga nanti kita bisa apa namanya bisa masukkan di saran untuk penelitian selanjutnya ya dengan misalnya memasukkan variabel cuaca dan lain sebagainya itu.
Jadi karena dalam penelitian itu terdapat hambatan maupun batasan ya. Oke, nah itu kira-kira kemudian apa lagi ya? Itu untuk apa namanya desain eksperimental. Contoh lainnya misalnya apa ya contoh lainnya? Apa kira-kira contoh lainnya? Misalnya ya ini pengaruh penggunaan augmented reality ya terhadap pemahaman dasar-dasar pemrograman. Itu misalnya bagi mahasiswa informatika. Nah itu. Jadi nanti kita akan membuat dua buah kelompok jadinya ya. Jadi ada yang menggunakan AR, augmented reality, kemudian ada yang tidak menggunakan augmented reality, artinya belajar biasa ya, misalnya belajar menggunakan modul, menggunakan buku, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang satu kelompok itu menggunakan, jadi belajar pemrograman menggunakan aplikasi AR interaktif. Nah, kemudian variabel bebasnya ya ada modul pembelajaran tadi ya. Jadi ada apa namanya independen variabelnya, berarti ada apa namanya yang satu pakai teknologi, yang satu pakai eh, modul atau konvensional lah gitu kan. Kemudian variabel apa lagi ya, variabel perikatnya itu ya nanti hasil hasilnya ya berarti tingkat pemahaman eh, konsep tingkat pemahaman terhadap pemrograman ya. Jadi bisa dilihat nanti jika kita melakukan tes ya. Jadi setelah kita apa namanya membentuk dua kelompok, kemudian yang satu diterapkan di perlakuan menggunakan AR, yang satu menggunakan modul. Nah, kemudian dites hasilnya nanti ya. Di hasil dites, apa yang didapat. Nah, itu kan apakah nanti yang menggunakan AR yang lebih besar nilai tesnya atau yang menggunakan modul yang besar nilai tesnya. Kemudian misalnya contoh yang lain yaitu pengaruh algoritma optimasi genetika gitu ya terhadap performa JST dalam prediksi harga saham. Nah, itu misalnya. Di dalam apa namanya eh, menentukan harga saham, nah itu kan menggunakan JST ya, jaringan serap tiruan. Nah, kemudian dalam jaringan serap tiruan tersebut itu ada nilai bobot yang bisa kita optimalkan dengan algoritma genetika ya. Ini kan nilai bobot itu atau apa namanya nilai gennya, nah itu ya. Jadi nilai gennya itu kita bisa optimalkan dengan algoritma genetika. Ya. Kemudian kelompok yang satu berarti tidak kita optimalkan. Jadi nilai gennya nilai eh, biasa ya. Jadi ANN biasa tanpa kita optimalkan. Nah, itu mana yang prediksi sahamnya yang mendekati atau akurasinya apa namanya baik. Nah, itu kan sehingga nanti hasilnya itu bisa dilihat dari eh, prediksi akurasi nilai sahamnya. Jadi yang mana yang bisa diterapkan, yang mana yang akurasinya lebih tinggi dari untuk memprediksi harga saham. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan.
Kan? Kopi enak, kopi-kopi. Palenina kopi. Palenina awalnya orang lain memberikan kopi namanya teh. Namanya Palenina kopi tino. Palenina kopi tino itu adalah orang baik. Orang baik itu suka menolong orang, tapi dia tadi kecelakaan, dia tadi tak jadi baik. Tapi belum tahu yang tahu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, dilakukan dengan desain selanjutnya ya, desain penelitian selanjutnya atau tipe penelitian selanjutnya yaitu kuasi eksperimental. Nah, di sini kalau tadi kan ada dua kelompok yang dibandingkan ya. Nah, kalau di sini tidak ada apa namanya kontrol ya. Kalau di sebelumnya kan eksperimental itu ada satu sebagai kelompok kontrol, nah satu sebagai kelompok yang mendapat perlakuan. Tapi kalau dalam riset ini tidak mempunyai kontrol ya. Jadi kuasi eksperimental ini dapat diukur setelah adanya perlakuan ya. Misalnya pada pemasaran. Jadi kita tidak bisa mengukur bahwa penjualan meningkat itu karena adanya marketing gitu kan. Karena sejak dulu orang pun sudah melakukan marketing ya, walaupun teknik marketingnya yang apa namanya yang berbeda kan itu kan. Nah, sehingga dengan apa namanya menggunakan marketing ya itu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan kita tidak mengukur bahwa penjualan meningkat itu karena adanya marketing gitu. Contoh lain misalnya IT ya. Jadi orang yang apa namanya produktivitas meningkat karena eh, atau bagaimana tingkat produktivitas sebelum adanya IT dengan sesudah adanya IT gitu ya. Nah, itu tidak bisa eh, apa namanya tidak bisa dibandingkan ya. Jadi apakah sudah ada IT atau sebelum ada IT kan gitu kan. Nah, sehingga dalam apa namanya penelitian kuasi eksperimental ini eh, apa namanya melihat hasil dari data kualitatif ya. Jadi biasanya data yang digunakan adalah data kualitatif ya. Tidak ada control group, ya. Tidak ada perbandingan jadinya. Jadi biasanya ya data-datanya bersifat kualitatif. Kualitatif berarti kan faktor IT itu tidak dijadikan apa namanya acuan ya. Nah, jadi jadikan acuan misalnya bagaimana proses bisnisnya, bagaimana karyawannya, nah itu ya. Jadi, nah itu data-data kualitatifnya di sana. Oke, kemudian ada causal comparative research ya. Nah, jadi di sini penelitian sebab akibat. Nah, ini ya, causal comparative ini merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun riset metodologi ya. Jadi ada sebab dengan penelitian sebab akibatnya dia.
Ini sebenarnya hampir sama ya kalau apa namanya kita lihat eh, penelitian yang dilakukannya. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan eksperimental tadi. Sini melakukan penelitian atau menemukan hasil ya. Jadi misalnya kenapa perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal dan lain sebagainya. Untuk sebab akibatnya. Nah, di sini yang dicari dalam penelitian causal comparative research. Oke, kemudian nanti silakan apa namanya dibaca. Kemudian ada correlative research ya. Jadi ini melihat apa namanya hubungan ya. Jadi hubungan antar variabel. Nah, bisa di sini jadi adanya korelasi. Jadi dari pengukuran dua variabel, kemudian adanya determine degree ya of relationship between ya. Jadi misalnya ada korelasi, kemudian ada deskripsi dan prediksi dari setiap hubungan dan lain sebagainya ya. Nah, correlative research ini biasanya berhubungan dengan data kuantitatif ya. Jadi bentuk penelitian mesti disebut dengan penelitian kuantitatif, jadi penelitian korelasi ya. Jadi untuk melihat hubungan antara dua variabel. Nah, ya. Jadi misalnya contohnya ada tingkat pertumbuhan bayi dengan tingkat curah hujan. Nah, itu. Jadi tingginya pertumbuhan bayi dengan tingginya curah hujan. Nah, itu. Apakah ada korelasinya atau tidak? Nah, itu. Oke, nah, kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu sampai ke metode korelatif dulu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dan ingin didiskusikan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan?
Apa nih? Empat lagi. Ada? Oke, kalau sudah ada, kita lanjutkan ke satu lagi metode ya, yaitu eh, ini sudah ya, jadi korelatif tadi. Banyak contoh ya, jadi misalnya apa nama, kita bisa apa namanya, tingkat tingkat apa namanya tingkat password, nah gitu ya, tingkat kerumitan password dengan apa namanya keamanan cyber. Nah, itu misalnya kan, nah, itu bisa kita masukkan ke atau kita bisa menggunakan desain dari korelatif riset ya. Jadi eh, penelitian korelatif. Nah, itu. Kemudian ya satu lagi kita bahas yang hari ini yaitu tentang survei riset ya. Di desain penelitian dengan tipe eh, survei ya untuk mengambil data. Nah, jadi dalam penelitian survei ini termasuk bersifat kuantitatif ya. Jadi karena datanya itu harus bisa diukur ya sesuai dengan angka kan gitu ya. Jadi penelitian survei, penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Nah, ini biasanya banyak di J9 ini menggunakan survei ya. Karena di J9 itu kan berhubungan dengan apa namanya pengalaman pengguna ya, jadi UX. Nah, sehingga desain penelitiannya itu banyak ke yang menggunakan penelitian survei ya. Jadi sebelum dan sesudah penelitian, nah itu
wajib melakukan survei untuk melihat perbedaan eh, apa namanya perbedaan yang terjadi ya. Kalau yang saya lihat di J9 itu banyak menggunakan tipe penelitian ini, terutama untuk melakukan apa namanya redesign ya. Jadi redesign, nah, itu memang wajib ya. Jadi tidak boleh redesign itu sesuai dengan keinginan programmernya, nah itu kan atau sih keinginan developernya, nah itu tidak boleh ya. Nah, itu contohnya ya. Jadi dalam penelitian survei ini, jadi ya harus melakukan survei. Jadi harus misalnya melakukan kuesioner atau misalnya melakukan wawancara. Nah, tapi yang paling gampang atau yang paling banyak digunakan adalah kuesioner ya. Ini kita sebar kuesioner ke beberapa pengguna aplikasi, kita ada misalnya. Nah, sehingga dari sana kita bisa lihat hasilnya kan di survei. Sehingga eh, apa namanya redesign aplikasi tersebut memang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Jadi yang di J9 ini banyak yang menggunakan survei research ini ya. Di salah satu instrumen pengumpulan data adalah kuesioner ya. Walaupun masih banyak lagi ya yang lainnya misalnya wawancara. Tapi kalau wawancara kan eh, lebih apa namanya lebih susah untuk mengumpulkan data yang banyak dalam waktu yang singkat ya. Dengan kuesioner, nah itu apa namanya lebih mudah untuk mengumpulkan data dalam waktu yang singkat. Ya. Oke, kemudian ya intinya itu untuk tipe penelitian survei research ini ya. Jadi penelitian survei ini dapat digunakan untuk maksud penjajakan, penjelasan, ya, penjajangan jadi eksploratif ya, kemudian deskriptif, penjelasan, untuk menjelaskan hubungan pasar dan hipotesis, evaluasi, prediksi, dan lain sebagainya ya. Di penelitian operasional dan lain sebagainya. Nah, jadi kekuatan penelitian tipe survei ini ya dari objek yang ditelitinya ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan terstruktur. Nah, sehingga apa namanya eh, yang melakukan survei research ini ya wajib mencantumkan nah, pertanyaan terstruktur ini seperti apa ya. Kemudian siapa yang mendesain pertanyaannya. Nah, itu tidak boleh artinya sembarangan ya. Jadi kalian buat pertanyaan sembarangan dan lain sebagainya, kemudian mengisi pilihan dengan sembarangan, nah, itu nggak boleh. Karena eh, dari kuesioner tersebut nanti kalian akan mendapatkan data. Jadi kalau pertanyaan kalian sembarangan, nanti datanya juga sembarangan dapat. Kelemahannya ya dari jawaban responden yang bisa jadi tidak sesuai kan gitu kan. Karena eh, responden nah itu memiliki apa namanya hak untuk menjawab real ataupun unreal kan gitu. Nah sehingga apa namanya semakin banyak responden yang diambil maka akan semakin baik data yang kita dapatkan. Nah, gitu. Oke, kemudian apa lagi ya? Ya, jadi pemilihan sampel itu harus diperhatikan ya. Eh, Apakah sesuai dengan objek yang akan diteliti sih ya pemilihan sampel ini. Ya, kalau misalnya pemilihan sampel untuk mahasiswa ya berarti eh, misalnya kalian melihat apa namanya eh, mahasiswa yang akan lulus itu misalnya kan kalian meneliti mahasiswa tingkat kelulusan mahasiswa ya berarti sampelnya itu jangan mahasiswa di semester 1 sampai 4 ya gitu kan. Ya, tapi sampelnya bisa di mahasiswa semester 6 sampai semester 8. Nah, itu misal. Nah, itu sampelnya ya. Karena di sana mulai mahasiswa itu berpikir untuk mengerjakan
tugas akhirnya kan gitu. Jadi itu pemilihan sampel yang eh, baik ya. Kemudian teknik samplingnya ya, jadi ada random dan ada non random. Random ya berarti kita acak ya. Kita memilih secara acak mana yang menjadi responden kita. Tapi kalau non random ya berarti ada syarat-syarat tertentu yang bisa menjadi. Misalnya seperti tadi misalnya mahasiswa eh, apa namanya tingkat kelulusan, ya, tingkat kelulusan mahasiswa. Kemudian kita pilih mahasiswa semester 6 dan semester 7. Berarti itu sudah termasuk non-random ya, karena ada syaratnya. Ada syaratnya lagi mahasiswa yang sedang mengerjakan atau sedang mengambil mata kuliah TA. Kan ada aja ya mahasiswa yang semester 6, 7, 8 itu tidak mengambil TA kan. Berarti dia tidak menjadi samplingnya, kan, sampelnya kan. Oke, kemudian ya, ada daerah generalisasi, kemudian sifat-sifat populasi, sumber informasi tentang populasi, besar kecilnya sampel, dan teknik sampel ya. Nah, ini harus dijelaskan saat kalian akan melakukan kuesioner. Karena biasanya ini ditanya ya, apa namanya, eh, siapa respondennya, gitu. Kenapa menentukan respondennya seperti itu? Nah, itu kalian harus bisa jelaskan di penelitian yang menggunakan survei. Ya. Oke, kemudian, nah ini untuk pengukuran silakan dibaca ya pengukuran sampelnya, pengambilan sampel ya, ada sampel random dan lain sebagainya ya. Jadi silakan kalian systematic sampling ya, berarti secara sistematik ya. Kemudian ada stratified sampling ya, pengambilan yang bertingkat ya. Kemudian ada cluster ya, ini berarti sesuai dengan kelompoknya ya. Cluster satu, cluster dua dan seterusnya. Oke, jadi ini contohnya ya, jadi pengambilan sampel sekelompok mahasiswa ya, jadi misalnya daftar mahasiswa, kemudian berdasarkan tahun angkatan, kemudian berdasarkan jurusan, berdasarkan IPK, nah itu. Nah, itu kayak yang tadi saya katakan misalnya untuk ke tingkat kelulusan, berarti mahasiswa daftar mahasiswa, kemudian mahasiswa semester 6 sampai 8, nah itu kan. Kemudian mahasiswa yang mengambil MKTA, dan mahasiswa yang apa namanya sudah mengikuti KKN dan PKL ya itu misalnya kalau di prodi kita ya, jadi itu harus di apa namanya ke tahap di di apa namanya dikelompokkan ya supaya sampelnya atau respondennya nanti sesuai dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi tidak semua bisa dijadikan sampel ya, ya harus ada. Ya kecuali kalau misalnya apa namanya pengaruh pembelajaran online itu misalnya terhadap tingkat IPK mahasiswa. Nah, itu misalnya. Nah, ini bisa seluruh mahasiswa kita ambil ya. Jadi kita bisa gunakan apa namanya random samplingnya kita bisa gunakan itu ya. Oke. Nah, jadi tergantung dari objek atau penelitian yang akan kita lakukan. Ada pertanyaan sampai sini? Itu ini next pertemuan ya, action research dan lain sebagainya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa melalui chat atau bisa langsung eh, bertanya dengan menghidupkan mic-nya ya. Silakan. Tugas itu sudah saya upload di Oase ya. Nah, jadi proposal draft, jadi judul, latar belakang, dan rumusan masalah.
Ada? Silakan ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, sambil saya absen ya. Ke Dek Bisma Yoga, Hadir, Pak. waduh, oke. Agus Sakah, Hadir, Pak. Alpara, Hadir, Pak. Shirley, Hadir, Pak. Putu Andika, Hadir, Pak. Sukardiasih, Hadir, Pak. Dede Liang Anugrah, Hadir, Pak. Komang Andika, Hadir, Pak. Wayan Brahmani, Hadir, Pak. Komang Galih, Hadir, Pak. Yeremi Cornelius, Hadir, Pak. Made Dinda, Made Dinda, oke, sekali lagi Made Dinda ada. Oke, suaranya kecil sekali ya. Oke. Jevan Bernard, Hadir, Pak. Bagus Putu Dharma, Hadir, Pak. Ede Surya Diva, Putu Praba, oke, Kadek Dwika, Hadir, Pak. Komang Indra, Hadir, Pak. Abel, Hadir, Pak. Adrian, Hadir, Pak. Komang Arju Tama. Hadir, Pak. Oke. Aditya Premana, Hadir, Pak. Maderovan, Maderovan, Hadir, Pak. Dr. Manik, Saya hadir, Pak. Kadek Rika, Hadir, Pak. Komang Krishna, Hadir, Jaya, Pak. Ketut, Gusti Ketut Ngurah Adi, Hadir, Pak. Naira Saneti, Hadir, Pak. Angelica Audeska, Hadir, Pak. Jonathan Hadir, Pak. Federico,
Kadek Risma, Hadir, Pak. Kadek Risma, ya. Ada Abdul Rasik, Pak. Putu Atalia, Hadir, Pak. Made Yudi, Hadir, Pak. Jul, Hadir, Pak. Jul Junes, Hadir, Pak. Tangkas, Hadir Pak, Tangkas hadir Pak. Raheli. Oke, Rahelita, Hadir, Pak. Stefani Kelin, Hadir, Pak. Chandra, Ananda, Putu Chandra Ananda, Chandra, Ananda, udah. Nggak ada. Chandra Ananda nggak ada ya? Nggak ada, bisa di komen atau bisa di chat ya. Nggak ada. Komang Sri Mahawira, Hadir Pak. Komang Yusua. Oke, yang belum di absen. Pak izin bertanya untuk tugas mencari judul proposal apakah sudah harus? Ya, kalau bisa ya ya, karena nanti tugas proposal ini yang akan apa namanya dikumpulkan di WTA ya. Nah, nanti akan di apa namanya tugasnya ini, nah, nanti akan dikirimkan ke komisi tugas akhir ya, apa namanya untuk eh, dikumpulkan ke komisi tugas akhir sebagai draft proposalnya. Nah, gitu. Jadi ya setidaknya supaya kalian tidak double tugas nanti ya. Jadi tugas di metodologi penelitian lain, tugas di proposal lain. Nah, itu kenapa tidak langsung dijadikan satu aja gitu ya. Nah, sehingga nanti untuk tugasnya itu tidak apa namanya tidak dipresentasikan ya karena kan eh, karena masih berupa ide proposal ya supaya menjaga apa namanya kerahasiaan idenya sehingga ya hanya akan saya koreksi aja ya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk saat ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Perkuliahan saya akhiri ya. Saya tutup end meetingnya. Selamat siang semuanya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Selamat siang Pak.